Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Nah, jadi ceritanya hari ini saya mau mindahin casing saya yang lama ya. Jadi mau ganti casing nih teman-teman, ceritanya casing PC dari yang lama ke yang baru ya. Kebetulan karena kemarin baru di-upgrade juga, jadi motherboardnya itu pakainya saya yang micro ATX teman-teman ya, yang which is itu untuk casing medium tower seperti ini jadinya agak sedikit bolong-bolong ya atau kopong gitu. Nah, saya mau terencana ganti ke casing yang khusus micro ATX juga, jadi biar kelihatannya lebih rapi dan padat gitu ya. Sekalian mau ganti juga nih, kalian bisa lihat seperti ini ya. Nih untuk dalamannya. Nih, jadi dulu banyak yang jadi kayak ada bolong-bolong gitu ya. Terus juga ini memang casing tipe lama yang masih ada untuk CD-ROM-nya ya. Nah, casing-casing sekarang kebanyakan untuk harddisk-nya itu dudukannya lebih rapi dan di dalam, jadi udah nggak kelihatan ya. Nih, bisa kalian lihat dalamannya seperti ini, dan untuk spesifikasinya nanti akan saya taruh juga ya, dan akan saya jelaskan juga. Ini saya pakai apa aja sih? Memang ini bukan komputer utama saya teman-teman, cuman biasa saya pakai untuk editing video ya. Dan buat main game juga ini masih kelas banget ya. Pakai VGA-nya itu, saya kasih bocoran sedikit, ini VGA-nya waktu itu saya beli pakai yang GTX 1060 Ti, oke, yang 6 GB. Ya, oke, kita langsung pindahin dulu aja. Nanti sambil saya pindahin akan saya jelasin ya setelah beres pindahin komponen-komponen ini. Oke, ikuti terus video ini.
Oke, akhirnya jadilah seperti ini teman-teman ya. Dan hasilnya cukup memuaskan ya untuk saya, apalagi ini untuk casingnya dengan harga 475 ribuan aja. Ini oke banget ya, kece banget untuk dilihat, dan sampingnya itu juga udah tempered glass ya. Nah, sekarang kita berlanjut untuk ngomongin spesifikasinya nih teman-teman ya. Jadi spesifikasi yang saya pakai itu untuk motherboardnya adalah Bulldozer H61, dan untuk prosesornya sendiri saya pakai Intel i7 870. Untuk RAM-nya saya pakai Corsair Vengeance yang 8GB DDR3. Untuk VGA-nya saya pakai Asus GTX 1060 Ti yang 6GB, dan untuk SSD saya pakai Samsung Evo 250GB yang masih SATA 3 ya, jadi belum NVMe atau yang M2. Nah, untuk harddisk saya pakai Western Digital yang Blue 320GB. Dan untuk power supply-nya saya pakai Enermax 550 watt. Oke, selanjutnya kita bahas untuk performanya teman-teman ya. Jadi banyak nih yang tanya ya pasti, Mas, sebetulnya PC ini dipakainya untuk apa sih? Jadi kebetulan PC-nya itu suka saya pakai untuk render video seperti ini atau editing video seperti ini ya teman-teman. Dan dengan catatan ini yang rendernya itu nggak terlalu ekstrim ya, jadi cuman untuk video ngekat terus mainin satuasi warna terus dikasih efek-efek sedikit ya, jadi efeknya itu yang nggak terlalu berat ya. Nah, untuk menjalankan seperti ini kebetulan saya pakai Adobe yang Premiere Pro yang 2021 ya, jadi ini yang terbaru banget. Dan untuk spesifikasinya sebetulnya di atas kertas harus RAM-nya itu 6GB teman-teman ya, 16GB. Cuman ternyata waktu saya install terus saya jalanin di PC saya yang RAM-nya itu cuma 8GB kuat ya. Jadi saya nggak ngerti apakah untuk lebih optimal mungkin ya kalau di 16GB ya, tapi 8GB pun ini udah cukup ya. Nah, bisa kalian lihat seperti ini ya. Jadi untuk durasi video dengan kurang lebih 11 menit ya. Rendernya itu kurang lebih saya makan waktunya 8 sampai 10 menit. Tapi tergantung, kalau misalkan cuman betul-betul dipakai render itu bisa 8 atau 7 menit ya turun. Tapi kalau misalkan sambil dipakai browsingan itu 8 sampai 10 menit teman-teman. Jadi bisa kalian lihat di menitnya itu. Untuk menjalanin rendernya sendiri dia butuh waktu 8 atau 7 menit ya, karena ini saya load pekerjaannya cuman pakai untuk nge-render aja, nggak sambil browsing, oke? Nah, terus efek lain yang biasanya saya pakai kalau misalkan videonya itu agak sedikit nggak stabil ya, saya biasanya pakai warp stabilizer ya. Nah, ini yang biasanya makan waktu lumayan banyak ya. Untuk per frame-nya itu saya ngambil dari berapa menit ya tadi ya. Jadi kurang lebih 1 menit sampai 3 menitan. Itu untuk analyzing background-nya itu makan waktu sampai 23 menit, dan ini butuh kesabaran banget ya. Nah, yang selanjutnya biasanya selain dipakai untuk render video atau editing video, saya juga dipakai untuk nonton film ya. Film atau enggak YouTube-an sih biasanya ya. Dan sekarang kita lihat nih, dipakai di 4K teman-teman ya. Gimana nih? Apakah kuat atau enggak? Dan ini sebelum saya tes di videonya, saya tes dulu untuk kecepatan internet ya. Kadang suka ada yang bilang, "Ah, itu internetnya kali Mas yang nge-lag atau gimana?" Nih ya. Jadi untuk speednya itu saya pakai 100 Mbps ya. Dan untuk ngejalanin video 4K ini bagus teman-teman ya, karena ada dukungan dari VGA itu sendiri ya. Jadi dimana kalau misalkan PC yang pakai VGA akan kelihatan itu seperti ini ya. Untuk ngejalanin visual-visual yang berat atau yang bagus di mata biasanya memang membutuhkan performa yang lumayan tinggi ya. Dan kalau misalkan ini udah bisa 4K, berarti tinggal PR-nya ke depan adalah beli monitor 4K atau TV 4K untuk nontonnya itu lebih bagus. Kecuali kalau misalkan kalian udah punya di rumah monitor 4K atau TV 4K, ini udah bisa dipakai untuk memanjakan mata kalian ya, terutama untuk nonton film atau untuk YouTubean yang resolusinya sampai 4K. Selanjutnya kita tes untuk main game ya. Nah, untuk main game itu saya tes biasanya yang saya mainin biasa aja ya. Saya biasanya mainin PES 2021. Ini untuk settingannya saya pakai di 1080 ya, dan ini bisa kalian lihat di spesifikasinya. Untuk CPU-nya itu good, sedangkan untuk VGA, RAM dan VRAM-nya itu oke aja sih. Tapi itu udah cukup bagus ya.
Dan berbanding terbalik dengan kalau misalkan kita main nonton film ya, bukan main ya. Jadi nonton film itu misalkan bisa di settingan 4K. Nah kalau untuk main game ini sorry banget nggak bisa di 4K ya, karena impact-nya akan nurunin FPS yang jadinya itu nggak nyaman buat mainnya. Jadi sebetulnya untuk main game sih saya cukup di 1080 aja juga udah bagus ya. Dan bisa kalian lihat ini untuk gambarnya ini kece banget ya. Jadi mainin sambil manjain mata. Dipakai render bisa, main game pun juga bisa. Selain main PES yang tadi, saya juga main Street Fighter yang season 5 ya. Ya lumayan lah, hitung-hitung nostalgia. Kalau dulu main dingdong, sekarang udah ada di PC ya, main ya sebenarnya udah dari zaman dulu ya. Jadi ini juga main ini juga lumayan ya. Ya untuk mengisinya kekosongan gitu ya, atau misalkan lagi bosen di rumah, jadi bisa main game ya. Sebenarnya game-game yang lain lumayan juga sih, kayak Forza Horizon 4 juga saya pernah mainin di sini. Terus NBA 2021 juga saya main di sini ya. Terus GTA 5 juga ini masih oke ya, cuman nggak saya tes untuk meminimalisir waktu, oke? Oke, masuk ke kesimpulannya. Dengan harga kurang lebih 4,5 juta rupiah, kita sudah dapat memiliki PC ini. Memang 4,5 juta itu belum termasuk VGA ya, dan kebetulan untuk VGA seri GTX 1060 Ti ini udah jarang banget di pasaran, tapi ada pilihannya ke GTX 1660. Yang harganya sedikit mikir kalau mau beli ya kalau menurut saya. Seperti yang kita tahu, memang harga VGA untuk saat ini sangat tidak masuk akal, apalagi untuk seri RTX-nya. Kalian tahu lah ya, di pasaran itu harganya udah nggak karuan sekarang. Tapi saya ada saran sedikit. Jadi kalau ingin pakai VGA, rekomendasi saya yang masuk akal untuk harganya dan pilihan jatuhnya itu ke XFX Radeon yang RX 570 8GB. Harganya itu di kisaran 3,5 juta dan harganya yang masih worth it untuk render video, bisa main game juga ya. Jadi ke render video cukup, main game pun cukup ya. Oke teman-teman, jadi paling segitu dulu aja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih banyak yang sudah mampir di channel Hobi Gadget dan nonton video-video yang ada di Hobi Gadget. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.